Baik, nah inilah maksim utamanya. Jadi rumus dasar yang disebut, orang menyebutnya ini imperatif kategoris. Imperatif itu perintah. Perintah yang kategoris itu berarti sudah bulat, tidak bersyarat lagi. Apa imperatif kategorisnya etika masa depan? Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu selaras dengan kelestarian kehidupan manusia yang otentik di muka bumi. Berarti apa? Apapun yang akan kita lakukan, ayo dipastikan tidak mengancam kelestarian hidupnya manusia di muka bumi ini. Meskipun itu sekedar membuang sampah di jalan. Jadi mungkin kelihatannya sepele. Alah Pak, ini plastik kecil saja saya buang di jalan, tidak masalah. Plastik kecil satu, nanti yang lain semua akhirnya numpul. Yo sampahmu satu, tapi ini stadion banyak orang. Kalau semuanya begitu, ya ngumpul jadi berkarung-karung. Akhirnya kita punya koleksi sampah yang jumlahnya luar biasa. Jadi maka melakukan apapun jangan sampai hanya berhenti di aku seneng atau tidak seneng atau sesuai dengan prinsipku atau tidak. Coba ditambahi satu lagi pertimbangan, yang saya lakukan loh kira-kira bisa mengancam kelestarian hidup manusia dan bumi atau tidak. Tentu saja dalam jangka panjang, dalam skala yang luas. Kalau ternyata itu mengancam, ya sebaiknya dipending dulu, jangan deh. Makanya dalam Islam itu kan sering bahkan sekedar menyingkirkan batu, menyingkirkan duri di jalan, itu dianggap satu kebaikan. Kenapa? Ada hubungannya dengan kelestarian hidup manusia. Bayangkan kalau ada orang tidak peduli duri, tidak peduli jalan rusak dan lain sebagainya. Itu hidup kita tambah lama, tambah rusak. Nah, jadi ayo diperhatikan. Nanti mau melakukan apa saja, ini mengancam kelestarian hidup manusia apa enggak. Saya mau bolos kuliah ini besok. Kira-kira merusak enggak ini ke depannya? Itu juga harus dipikir. Bayangkan seandainya kamu bolos dan santai saja. Besok bolos lagi, santai lagi. Lama-lama kamu terbiasa bolos. Ya kalau kamu sendirian, kalau temanmu juga begitu. Temanmu juga terbiasa bolos. Yang lain lihat, kok enak itu. Banyak bolos tapi nilainya tetap bagus. Besok aku begitu juga. Terus akhirnya banyak sekali yang bolos. Yang terjadi ya generasi kita panen generasi tukang bolos. Dan bisa dibayangkan masa depannya umat manusia. Nah itu cara mikirnya sederhananya begitu. Ya cuma contoh. Saya tahu yang malam hari ini hadir tidak ada yang suka bolos. Ya pernah bolos begitu saja. Ya tidak apa-apa lah, sekali-sekali dipuji begitu. Oke, jadi ini ya prinsip dasar pertama. Ini prinsip pokok. Meskipun nanti ada 3 kalimat lagi yang disampaikan oleh Hans Jonas, maksudnya sama. Jadi ada lagi kalimat bertindaklah sedemikian rupa sehingga efek dari tindakanmu tidak merusak kemungkinan kehidupan di masa depan. Jangan membahayakan kondisi kelangsungan manusia yang tidak terbatas di bumi. Dan yang ketiga, sertakan dalam pilihan Anda saat ini sebagai objek kehendak Anda integritas masa depan manusia. Jadi ini maksudnya sama dengan yang inti tadi,
Yang penting melakukan apapun, masukkan dalam pertimbanganmu generasi yang akan datang, kelestarian hidup manusia. Kalau saya terbiasa bolos, nanti jangan-jangan diteladani oleh anak-anakku. Kalau anak-anakku meneladani, nanti dia diteladani lagi oleh anaknya, oleh cucunya, diteladani. Turun-menurun akhirnya kita membangun generasi suka bolos. Nah ini mikirnya ke depan. Kalau saya sekarang hidup asal-asalan, suka-suka saja, tidak peduli kesehatan, nanti jangan-jangan umur-umur 30-an tahun sudah panen penyakit. Kalau saya panen penyakit, gimana generasi yang akan datang? Iya kalau cuma penyakit pilek, nanti kalau penyakit yang bisa diturunkan secara genetik gimana? Itu kalian mikirnya ke sana. Jadi jangan sekedar, saya senang-senang, ini kan tubuh-tubuh saya Pak. Badan-badan saya Pak. Mau saya pakai seperti apa kan suka-suka saya. Jangan lupa, kamu bagian dari rangkaian generasi. Jadi keburukanmu jangan dikira berhenti di kamu saja. Kejelekanmu jangan dikira hanya selesai di kamu saja. Kamu bisa dilihat orang, ditiru, bisa dilanjutkan oleh anak cucumu besok. Maka ayo mulai hati-hati sejak sekarang. Mulai hidup yang lebih bertanggung jawab. Jadi seperti saya gambarkan tadi, meskipun sekedar membuang sampah di jalan, membuang kotoran di sungai. Ayo diperhatikan untuk kelestarian masa depan. Sekedar minum kopi juga begitu dipikir membahayakan tidak untuk generasi yang akan datang misalnya. Entah dari sisi yang mana. Sekedar ngerokok misalnya. Ini membahayakan tidak untuk kelestarian hidupnya manusia. Oke. Kita coba ya kalau minum membahayakan tidak untuk masa depan. Baik, ini kalau dianalisis ya ketemu saja Pak Faiz, kalau minum tidak pernah dihabiskan. Kalau tidak habis mesti dibuang. Kira-kira kalau sisa-sisa minuman, teh apa kopi terus menerus dibuang, bahaya tidak sih buat kualitas air, kualitas tanah? Saya kemarin baru membaca di Indonesia ini sebagian besar air sudah terkontaminasi oleh kotorannya manusia. Karena banyak konstruksi bangunan yang menempatkan pembuangan dari toilet itu dekat dengan sumber airnya atau sumurnya. Sehingga kemarin saya baca begitu. Jadi mungkin kalian ya tidak sadar. Ya, kalau sudah jadi kopi kan rasanya tidak jauh-jauh saja. Kalau sudah jadi teh kan dekat saja itu. Coba ya kamu, ya hati-hati. Itu yang dimaksud tanggung jawab untuk masa depan. Tidak sekedar kamu nyaman sekarang saja. Kalau sudah kualitas air, kualitas tanah tercemari, jangan lupa tanah air itu pokoknya hidup kita. Kalau sudah rusak, tidak bisa diperbarui. Baik, jadi ini dasarnya etika masa depan.